Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners, di mana kembali lagi masih keterkaitannya dengan KPK begitu ya, pekerjaan KPK ini yang mendalami kali ini aliran dana ratusan juta dari HM Kunang ke Kajari Bekasi mengenai dugaan korupsi, Tribuners. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah mendalami informasi terkait dugaan aliran dana kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Bekasi, Edi Sumarman. Kita ketahui bersama Edi Sumarman telah diamankan oleh KPK beberapa waktu lalu, dan mengenai uang ini, Tribuners, yang diamankan, yang didalami oleh KPK, uang ini diduga berasal dari HM Kunang alias Haji Kunang ini ya. Haji Kunang ini merupakan ayah dari Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang baru saja terjaring OTT atau operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu oleh KPK. Dan Haji Kunang ini juga ikut diamankan dalam kasus ini, Tribuners, dalam OTT ini, dan saat ini dirinya telah diamankan, ditahan KPK bersama anaknya dan satu tersangka lain, yakni Edi Sumarman begitu ya, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Bekasi. Dan dalam hal ini ditegaskan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, di mana pihaknya membenarkan bahwa KPK ini akan melakukan pengecekan yang lebih dalam lagi terkait informasi adanya pemberian uang senilai 300 juta ini yang dikabarkan diberikan aliran dana ini dari Haji Kunang ke Kajari Bekasi begitu, Tribuners. Dan selain itu, Haji Kunang ini diduga menyerahkan uang sebesar 300 juta ini tadi ya ke Kajari Bekasi, dan terdapat juga informasi lain mengenai pemberian uang sebesar 100 juta yang diduga dilakukan langsung oleh Bupati Bekasi yakni Ade Kuswara kepada Kajari ini, Tribuners. Dan mengenai hal ini, pendalaman aliran dana ratusan juta rupiah ini terus didalami oleh KPK, dan ini sejalan dengan temuan tim penyidik di lapangan yang mencium adanya bau-bau kecurangan dalam kasus ini, Tribuners. Di mana selain menyoroti dan juga mendalami uang ratusan juta yang diberikan oleh Kajari Bekasi ya, ini KPK juga melakukan penyegelan 2 aset properti dari Kajari Edi Sumarman ini saat adanya OTT berlangsung, di mana sebuah indikasi dugaan pemerasan dalam hal ini yang dilakukan oleh oknum penegak hukum terhadap kepala daerah. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa KPK sempat melakukan penyegelan terhadap sejumlah rumah properti sejumlah rumah dari milik Kajari Edi Sumarman ini, sehingga 2 rumah milik Edi ini yang berlokasi di Bekasi, kawasan elit Pondok Indah, Tribuners, di Jakarta Selatan, serta rumah dinas di Cikarang Pusat sempat disegel KPK pada OTT berlangsung pada beberapa waktu lalu, Kamis 18 Desember 2025. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ini Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penyegelan yang dilakukan oleh pihak KPK ini dilakukan demi menjaga status quo lokasi karena adanya dugaan awal keterlibatan dalam tindak pidana korupsi ini, Tribuners. Dan dalam hal ini Asep menuturkan juga bahwa setelah dilakukan gelar perkara atau ekspos ini ya dilakukan, KPK melakukan hal ini setelah dilakukan gelar perkara begitu, Tribuners. Dan alat bukti yang mengarah pada keterlibatan dari Kajari Edi ini saat ini dinilai belum cukup untuk menaikkan ke tahap penyidikan sebagai tersangka. Selain itu, Tribuners, dan atas hal ini ya, penyegelan pada properti Edi ini, Kajari Bekasi ini rencananya akan dibuka kembali untuk menghormati hak yang bersangkutan. Kendati demikian, Tribuners, proses penyelidikan mengenai aliran dana ini masih akan terus berkembang dan dilakukan oleh KPK, dan saat ini KPK fokus menuntaskan klaster utama yakni dugaan suap ijon proyek dalam kasus Bupati Bekasi ini, Tribuners. Diketahui dalam kasus ini ya, pokok kasus ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka terkait dugaan suap ijon proyek senilai 9,5 miliar rupiah, dan di mana mereka ini adalah Bupati Bekasi
Ade Kuswara Kunang, ayahanda dari Bupati Bekasi ini HM Kunang, dan seorang pihak swasta yang bernama Sarjan selaku pemberi suap. Dan dalam hal ini Kajari Bekasi ini masih di statusnya sebagai saksi, belum tersangka, dan masih dilakukan upaya penyidikan lebih lanjut oleh KPK terhadap Kajari Edi Sumarman. Oke Tribuners, kita lanjut mengenai temuan bukti baru dalam kasus ini, Tribuners, di mana KPK menemukan bukti upaya penghilangan bukti percakapan elektronik yang dikabarkan sempat dihapus begitu ya dalam kasus korupsi Bekasi ini, Tribuners. Di mana dalam hal ini Tribuners, pada Senin 22 Desember 2025 tim penyidik KPK melakukan penggeledahan intensif di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi, dan penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan perkara dugaan suap dan ijon proyek yang melibatkan 3 tersangka utama. Juru bicara KPK Budi Prasetyo ini mengungkapkan dari penyegelan tersebut tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang krusial. Dalam penggeledahan ini, penyidik mengamankan lumayan banyak, Tribuners, ada dokumen dan juga barang bukti elektronik, yakni 49 dokumen dan 5 buah barang bukti elektronik atau BBE yang diduga terkait dengan perkara ini. Hal ini disampaikan Budi pada Selasa 23 Desember 2025, dan salah satu temuan menarik dalam penggeledahan ini adalah adanya upaya penghilangan jejak digital, di mana Budi menjelaskan dokumen yang disita berkaitan erat dengan proyek pengadaan tahun 2025 serta rencana pekerjaan untuk tahun ke depan yakni di 2026. Namun terkait adanya 5 barang bukti elektronik termasuk handphone yang diamankan, ini penyidik menemukan indikasi penghapusan data percakapan, dan indikasi penghapusan data percakapan ini yang dikabarkan sudah dihapus. Maka dari itu KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi ini, Tribuners. Dan langkah penyidik tidak berhenti di situ saja, KPK juga akan memastikan mengenai kegiatan penggeledahan berlanjut begitu ya ke beberapa titik lokasi untuk pencarian barang bukti lainnya yang diduga menyimpan bukti tambahan. Dan ini ada terbaru begitu ya, ada 29 tanah serta bangunan milik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka ini telah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dianggap ganjil oleh KPK, di mana bangunan yang dimiliki oleh Ade Kuswara Kunang dalam laporan LHKPN-nya ini totalnya luar biasa, Tribuners, tercatat mencapai puluhan juta rupiah begitu ya, bahkan miliar rupiah. Dan sementara itu penggeledahan ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 lalu. Dan mengenai hal ini akan terus dilakukan penyelidikan oleh KPK, dan saat ini KPK telah menahan ketiga tersangka selama 20 hari nanti hingga 8 Desember 2026 untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pada kesempatan ini KPK akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya,
ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi, Kabupaten periode 2024-2029, saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.